Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Farouk, mahasiswa Universitas Terbuka dari UPBJJ Semarang dengan nomor induk mahasiswa 0451656676. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas 3 dari mata kuliah Administrasi Jaringan. Untuk tugas 3 kali ini, mata kuliah Administrasi Jaringan, kita diminta untuk melakukan praktikum menggunakan instrumen yang sudah disediakan ya tentunya di aktivitas belajar 12, yaitu modul 5 bagian spinning tree protokol. Jadi nanti kita praktek mengikuti langkah-langkah atau petunjuk dari PMP ya, atau modul 5 bagian spinning tree protokol yang sudah saya download di aktivitas belajar 12. Baik, langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan untuk tugas 3 ini, laporan praktikum ini kita diminta membuat 3 video, yaitu verifikasi konfigurasi, kemudian verifikasi hasil konfigurasi, kemudian verifikasi koneksi antar PC. Nah, ini nanti kita tinggal mengikuti langkah-langkah yang ada di instrumen tugas praktik 3 ya, yang sudah saya siapkan atau saya sudah download di aktivitas belajar 12. Baik, kita langsung saja membuka G-Scope Packet Tracer ya. Kalau belum ada harus download terlebih dahulu atau install terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan. Kemudian kita buat topologinya seperti pada gambar. Di sini ada PC 0 dan PC 1. PC 0, kemudian PC 1. Setelah itu ada 3 buah atau 4 buah switch, dimulai dari switch 0 sampai switch 3. Kita siapkan terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4. Ini saya rubah terlebih dahulu untuk namanya agar sama. Baik, kemudian di sini kita sambungkan antar switch ini, kita hubungkan dengan kabel ya. Untuk bagian switch itu menggunakan crossover, membentuk switch, membentuk lingkaran ya. Untuk PC 1 dan PC 0 menuju ke switch 0 dan switch 1 itu menggunakan straight ya, menggunakan kabel straight. Dari PC 1 ke switch 0 setengah 3, kemudian dari PC 0 ke switch 1 setengah 3, kemudian switchnya menggunakan crossover atau kabel crossover. Switch 0 itu FA23 ke switch 3 fase ethernet 23, kemudian dari switch 3 ke fase ethernet 24 ke switch 1 fase ethernet 24, kemudian dari switch 1 ke switch 2 fase ethernet 22 ke fase ethernet 23, kemudian switch 2 ke switch 0 yaitu fase ethernet 24, fase ethernet 24. Baik,
Untuk topologinya sudah selesai saya bikin. Kemudian langkah ketiga yaitu mengganti IP ya, IP PC 0 dan PC 1. Untuk PC 0 kita rubah IP-nya menjadi 192.168.10.5. Kemudian PC 1 192.168.10.10. Untuk PC 0 sudah menggunakan 10.5, PC 1 10.10. Kemudian secara default perangkat ini sudah terpasang protokol spinning tree ya. Dia otomatis topologi loop akan diputus secara otomatis dengan memilih salah satu port berstatus blocking. Nah, untuk mencari mana switch yang berstatus blocking, kita bisa menggunakan perintah show spinning tree ya. Jadi untuk selanjutnya itu kita tentukan mana switch yang bertindak sebagai root bridge, mana yang bertindak atau berstatus blocking ya, menggunakan perintah show spinning tree. Baik, kita akan cek satu-satu mulai dari switch 0. Switch 0 kita ketikkan perintah show spinning tree. Oh, saya salah. Spinning tree. Nah, di sini di switch 0 ini MAC address-nya, jika MAC address-nya itu MAC address dari root ID dan bridge ID itu sama, berarti bisa disimpulkan switch tersebut merupakan root bridge ya. Di sini di switch 0 untuk address root ID sama bridge ID-nya itu sama. Jadi untuk switch 1 itu berarti dia merupakan root bridge. Kemudian kita cari switch yang berstatus blocking. Untuk switch 3 forward, kita cek switch 2. Untuk switch 2 juga forward, kita cek switch 1. Nah, untuk switch 1 dia FA24-nya, Fast Ethernet 24-nya itu berstatus blocking ya, status blocking. Jadi ini nanti untuk Fast Ethernet 24-nya, yaitu mengarah dari switch 1 ke switch 3 ini itu berstatus blocking. Untuk yang untuk yang 03 dan 022, nah ini berstatus forward. Nah, ini kita sudah menentukan atau kita sudah menemukan switch mana yang berstatus blocking dan mana yang status root bridge ya. Kemudian setelah itu kita buktikan perintah atau kita cek
dalam kondisi normal lintas itu PC0 ke PC1 itu bisa melewati switch dari switch 1 dari PC0 ke PC1 bisa melewat dari switch 1, switch 3, kemudian switch 0 baru ke PC1. Nah, jika switch 1 dan switch 3 putus, maka lalu lintasnya berubah menjadi switch 1, switch 2, switch 0 ke PC1. Nah, kita cek terlebih dahulu untuk dari PC0 ke PC1 itu nyambung atau tidak. Kita gunakan perintah command prompt, ketikkan ping, kemudian 192.168.10.10. Nah, di sini sudah terbukti untuk dari PC0 ke PC1 itu nyambung ya. Kemudian kita putuskan switch ya. Kita putuskan switch, berarti ini karena blockingnya ada di switch 1 flash Ethernet 24, jadi kita akan coba putus yang flash Ethernet switch 1 yang flash Ethernet 22 ke switch 2 flash Ethernet 23. Nanti dia ketika terputus nih, dia akan secara otomatis dapat. Nah, ini kita akan coba putus kalau di sini itu yang terblok itu switch 2. Nah, terblok switch 2, yang diputus switch 3. Nah, ini yang terputus yang ini adalah blockingnya dari packet tracer saya itu switch 1 yang terblok, maka nanti kita akan coba putus di kabel flash Ethernet 22 switch 1 ke flash Ethernet 23 switch 2 ya. Kita akan coba putus. Kita akan putus dari sini. Nah, di sini dia request timeout ya, request timeout. Kita akan tunggu. Jadi ketika jalurnya kita putus, maka koneksi dari PC0 dan PC1 juga akan terputus. Tetapi dia akan secara otomatis spinning free protocol ini akan mengaktifkan port yang terdapat pada switch 1 yang tadi terblok itu. Dia akan aktif sehingga koneksi dari PC0 ke PC1 terbentuk kembali. Nah, di sini bisa terlihat dari command prompt ya, perintah yang kita berikan, perintah ping di sini sudah kembali terputus tanpa saya harus menyambungkan ya. Nah, di sini juga sudah terputus. Baik, untuk tugas praktikum 3 administrasi jaringan, videonya saya jadikan 1. Nanti untuk laporannya linknya akan tetap 1 karena videonya itu langsung nyambung karena berkesinambungan. Dari saya cukupkan sekian untuk videonya. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.